Selamat siang, perkenalkan nama saya Audrey Lois sebagai moderator dari diskusi hukum hari ini dengan tema penggunaan teori kualifikasi yang paling tepat untuk kasus coach versus trainer. Narasumber pada diskusi hukum hari ini adalah Aurelia, Saskia, Natasha, Aini, dan Joyce. Kita akan memulai diskusi hari ini dengan penjelasan kasus oleh saudari Aurel. Ini adalah sengketa internet domain name antara Tukos Corp, yaitu perusahaan teknologi informasi yang berkantor pusat di Kanada, dengan Renner, yaitu perusahaan yang mengoperasikan serangkaian departemen store retail yang berkantor pusat di Alaska. Tukos membeli 30.000 nama domain yang salah satunya bernama renner.com dan mendaftarkannya di Internet Corporation of Assigned Name and Numbers, perusahaan yang ditunjuk oleh World Intellectual Property Organization, agar Tukos memiliki hak penuh atas semua domain name tersebut. Akan tetapi, pihak Renner tidak terima dan mengajukan komplain kepada WIPO, karena renner.com merupakan nama perusahaannya. Tukos menanggapi dengan mengajukan gugatan untuk meminta pengakuan domain name renner.com dan menyatakan bahwa Renner tidak memiliki hak untuk domain name tersebut. Akibatnya, pihak Renner menganggap Tukos sebagai pendaftar domain name yang beritikat buruk. Mohon maaf, saya izin bertanya, teori kualifikasi apa saja yang dapat diterapkan dalam melakukan penyelesaian suatu perkara perdata internasional? Terima kasih. Dalam hukum perdata internasional terdapat 3 kualifikasi, yaitu teori lex fori, teori lex causa, dan teori kualifikasi bertahap. Pertama-tama akan dijelaskan dahulu mengenai kualifikasi lex fori oleh saudari Helen. Baik, terima kasih. Di sini saya izin menjelaskan mengenai teori dari lex fori. Berdasarkan teori ini, kualifikasi dilakukan berdasarkan hukum dari pengadilan yang mengadili perkara, karena sistem kualifikasi adalah bagian dari hukum intern lex fori tersebut. Dalam melakukan kualifikasi, forum akan mengkualifikasikan terlebih dahulu perkara apa yang sedang dihadapi menggunakan hukum intern lex fori. Setelah diketahui peristiwa hukum apa yang sedang dihadapi, akan ditentukan titik taut sekunder dengan menggunakan kaidah hukum lex fori tentang peristiwa yang sedang dihadapi. Kemudian berdasarkan titik taut sekunder, kita dapat mengetahui lex causa dari perkara, yang kemudian dapat dilakukan putusan dengan menggunakan kaidah intern dari lex causa tentang peristiwa hukum yang sedang dihadapi. Franz mengatakan dengan digunakannya teori ini, kualifikasi dapat dilakukan dengan kepastian dan sederhana. Berarti menambahkan bahwa sebenarnya hakim telah disumpah untuk menegakkan hukumnya sendiri, bukan sistem hukum asing manapun. Kualifikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saskia. Teori kualifikasi yang kedua merupakan teori kualifikasi lex causa atau teori lex fori yang diperluas. Teori kualifikasi ini pada dasarnya memiliki persamaan dengan teori kualifikasi lex fori, yaitu teori lex fori maupun lex causa dimulai dengan melihat kaidah hukum dari pengadilan yang berwenang. Namun perbedaannya yaitu teori ini merupakan teori lex fori yang mulai terlihat hukum asing sebagai referensi, sehingga tidak menggunakan teori lex fori sebagai kacamata kuda. Teori ini membuat hakim untuk memulai melihat aspek-aspek hukum di luar pengadilan negaranya, sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya ketidakadilan yang disebabkan oleh ukuran yang tidak sesuai dengan hukum asing yang seharusnya berlaku untuk memutus suatu perkara. Hal tersebut sejalan dengan prinsip dari Martin Wolf, yang menyatakan bahwa proses kualifikasi dalam perkara HPI dijalankan sesuai dengan sistem yang berkaitan dengan perkara. Oleh karena itu, dalam perkara HPI yang menggunakan teori lex causa, hakim tidak diperkenakan terikat secara kaku pada konsep hukum negaranya saja, melainkan hanya harus mempertimbangkan aspek dari hukum asing yang mungkin untuk diberlakukan juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan teori kualifikasi bertahap. Pertama-tama diketahui bahwa teori kualifikasi bertahap muncul akibat kelemahan dari teori kualifikasi lex causa. Menurut teori kualifikasi bertahap, tidak dimungkinkan untuk melakukan kualifikasi berdasarkan oleh lex causa, karena justru lex causa inilah yang harus dicari dalam proses kualifikasi. Kualifikasi akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, kualifikasi dilakukan untuk menentukan lex causa berdasarkan pada kaidah intern lex fori. Kemudian setelah lex causa ditetapkan, maka akan dilanjutkan dengan kualifikasi tahap kedua. Pada tahap kedua akan dilihat kaidah hukum intern dari lex causa yang diberlakukan untuk menyelesaikan kasus. Pada tahap ini, kualifikasi akan dilakukan berdasarkan sistem kualifikasi intern yang dikenal pada lex causa. Barulah berdasarkan hasil kualifikasi dari lex causa, hakim akan menentukan kaidah hukum intern lex causa yang digunakan untuk menyelesaikan perkara. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan memaparkan kesimpulan kami yang memakai teori kualifikasi lex fori. Kasus sengketa internet domain name antara perusahaan asal Kanada bernama Tukos Corp dengan perusahaan asal Alaska
nama Renner Corp sebaiknya diselesaikan dengan menggunakan teori kualifikasi Lex Fori, karena dengan ini hakim dapat melindungi subjek hukum Kanada yaitu Tukos Corp. Kualifikasi dengan teori Lex Fori dalam perkara ini akan menggunakan hukum dari forum di mana perkara diajukan, karena sistem kualifikasi merupakan bagian dari sistem intern Lex Fori. Dalam hal ini, perkara antara Tukos dan Renner dikualifikasikan sebagai perkara kepemilikan atas Renner.com. Kemudian, kualifikasi dengan menggunakan Lex Fori tersebut akan memberikan perlindungan hukum kepada Tukos karena kaidah API Lex Fori akan menunjuk kepada hukum intern Ontario Kanada, di mana hukum intern Ontario Kanada mengatakan bahwa kepemilikan kebendaan atas domain name akan dilindungi oleh hukum jika di suatu wilayah belum ada perusahaan dengan nama yang sama dengan domain name, sehingga Tukos sebagai subjek hukum sekaligus pendaftar akan dilindungi kepemilikannya. Maka dari itu, berdasarkan hukum intern Ontario Kanada, Tukos sebagai pendaftar dilindungi hak kepemilikannya atas Renner.com, sebab Tukos merupakan subjek hukum yang berada di wilayahnya Ontario Kanada, dan belum ada perusahaan lain dengan nama yang sama dengan domain name tersebut. Lalu karena Renner.com merupakan domain name yang bersifat non-teritorial, sehingga dengan pendaftarannya yang menggunakan satu sistem pendaftaran, menyebabkan pendaftaran yang dilakukan Tukos menjadikannya pemilik sekaligus pihak yang dapat menggunakan domain name yang bersifat tanpa batas. Melihat tujuan hakim yang akan memberi perlindungan atas subjek hukum Kanada, maka dapat disimpulkan bahwa kualifikasi Lex Fori merupakan teori yang tepat dalam penyelesaian kasus domain name ini. Karena dengan teori kualifikasi ini, hakim pengadilan Kanada akan mengabulkan gugatan Tukos Corp. Maaf, saya izin bertanya mengenai penyelesaian kasus ini. Mengapa tidak dapat memakai teori bertahap maupun teori lex causa dalam penyelesaian kasus ini? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab mengenai kualifikasi bertahap. Jika menggunakan teori kualifikasi bertahap, maka akan dilakukan 2 tahap kualifikasi. Pada tahap pertama akan dilakukan kualifikasi berdasarkan Lex Fori Kanada, yang akan menunjuk hukum intern Amerika sebagai hukum dari tempat ISP berkedudukan. Selanjutnya pada tahap kedua akan dilakukan kualifikasi berdasarkan Lex Causa, yaitu hukum intern Amerika. Dalam hukum intern Amerika, domain name tidak dapat dilindungi sebagai hak milik kebendaan karena tidak memiliki kehadiran fisik di wilayahnya. Maka dari itu, kepemilikan Tukos atas Renner.com tidak dapat dilindungi karena tidak ada perusahaan bernama Renner di Ontario, Kanada. Sehingga tidak tepat jika menggunakan kualifikasi bertahap dalam menyelesaikan perkara ini karena tidak dapat mewujudkan tujuan hakim yang ingin melindungi Tukos. Sekian jawaban dari saya. Baik, saya di sini akan menjawab mengapa kasus ini tidak memakai teori kualifikasi Lex Causa. Jika hakim menggunakan kualifikasi berdasarkan teori kualifikasi Lex Causa, maka yang menjadi Lex Causa adalah hukum intern Ontario Kanada. Namun kualifikasi ini lebih rumit dibanding dengan teori kualifikasi Lex Fori, meskipun pada akhirnya memiliki hasil yang sama, yaitu menunjuk pada hukum intern Ontario Kanada. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa terdapat perluasan pada teori kualifikasi ini, padahal pada dasarnya tidak ada konsep dalam hukum intern Ontario Kanada yang perlu diperluas, sehingga dirasa kurang tepat untuk menggunakan teori kualifikasi Lex Causa. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Setelah mendengarkan diskusi pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mengkualifikasikan perkara Tukos versus Renner dilakukan memakai kualifikasi Lex Fori, sehingga niatan hakim untuk memenangkan Tukos dapat tercapai. Apakah semua sudah mengerti? Saya sudah mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian yang sudah berkenan hadir dan berdiskusi bersama kami. Sekian diskusi hukum hari ini, sampai bertemu dalam diskusi hukum selanjutnya.